itu masih fokus ke 2D. Nah, mungkin ke depan bagaimana 2D itu mungkin bisa nggak ke depan itu hilang langsung gambar kerjanya itu wujudnya 3D. Nah, ini pemikiran ke depan bagaimana jadi kita tidak 2 kali kerja, jadi gambar kerja. Bagaimana kita menempatkan toleransi kalau gambarnya 3D misalkan. Nah, ini pertanyaan menarik ya, karena ternyata gambar-gambar 3D ini sejak penelitian tahun 2006 ini gambar 3D ya, dari beralihnya 2D ke 3D ini akan lebih meningkatkan produktivitas ya dalam hal modeling, dalam hal menciptakan desain dan sebagainya, terutama untuk struktural modeling di bidang engineer. Nah, ini sangat membantu dan mempercepat produktivitas. Jadi ini semakin bagus lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan workshop ini mungkin nanti ada beberapa kegiatan, mungkin tidak hanya materi yang disampaikan pada hari ini, mungkin saya kurang tahu, nanti mungkin yang jelas lebih detail Pak Amri bisa menyampaikan, mungkin ada tugas-tugas yang harus diberikan kepada guru, termasuk nanti hal-hal apa yang akan dilakukan, supaya ini materi yang kita berikan hari ini itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dari beberapa hal yang akan disampaikan ini nanti, terutama untuk di modeling ini atau model based enterprise ini nanti dan yang lainnya itu nanti ada hal-hal yang menarik. Silahkan Bapak Ibu dilihat, dicermati, dan kita resapi bersama supaya apa yang disampaikan Bapak Ibu pemateri, Bapak pemateri ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sehingga kita juga dapat masukan dan sebagainya, sehingga nanti seperti apa ke depannya. Karena ini kalau nanti basisnya sudah menjadi 3D semuanya, misalkan, ya itu kira-kira pembelajarannya harus seperti apa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana supaya Bapak Ibu memahami bagaimana pemanfaatan dari MBD dan berbasis PMI ini, termasuk bagaimana nanti implementasinya kalau itu kira-kira bisa dilakukan di sekolahan Bapak Ibu. Karena ini ke depan mungkin perkembangan teknologi akan maju pesat, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di dunia global. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih detailnya mengenai apa itu model based definition ini seperti apa, itu nanti akan dijelaskan detail oleh Pak Amri. Saya kira itu dari saya. Cuma nanti ada beberapa hal Bapak Ibu yang mungkin di luar ini, ya. Jadi coba Bapak Ibu, kebetulan saya itu di Direktorat GTK ikut membantu di sana. Coba nanti Bapak Ibu browsing di GTK itu kalau ada hal-hal lomba dan sebagainya atau penghargaan, ya, pedoman penyusunan penghargaan dan sebagainya itu ini sedang berlangsung. Jadi saya harapkan guru-guru SMK ini aktif karena ini ada pemberian penghargaan bagi guru-guru sekolah dedikatif, inovatif, inspiratif. Nah, ini kebetulan kemarin sempat menyusun panduannya, saya ikut menyusun. Nah, ini monggo Bapak Ibu ini sekaligus sosialisasi bagi yang tertarik untuk bisa ikut. Sehingga kalau punya ide-ide atau inovasi atau sesuatu yang bisa menginspirasi guru-guru yang lain, ini bisa dituliskan di situ, ya, diikutkan dalam kegiatan pemberian penghargaan, sehingga harapannya nanti bisa dipakai secara nasional, atau kalau itu bagus sehingga bisa menjadi rujukan kepada guru-guru yang lain. Nah, mungkin misalkan ada guru-guru yang dalam masa pandemi ini
ada hal yang menarik, hal baru yang dilakukan sehingga bisa sebagai contoh yang lain, ini akan sangat membantu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu pembukaan dari saya. Maka dengan ini saya resmi workshop transformasi budaya kerja industri menggunakan model BIS definition untuk guru-guru SMK saya nyatakan dibuka. Oke. Ini langsung ya Pak Amri. Terima kasih Pak Apri. Mohon bisa dilanjutkan langsung saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amri. Ini saya langsung ke materi pertama untuk menghemat waktunya. Sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu? Presentasi saya. Halo? Bapak Ibu, apakah presentasi saya sudah bisa dilihat Pak Amri? Halo Pak Amri? Sudah terlihat ya? Pak. Sudah. Oke, mohon maaf ini Bapak dan Ibu mute ya, hening, jadi mungkin tidak bisa memberikan tanggapan. Oke, terima kasih. Ini untuk memastikan aja supaya saya takutnya presentasi tapi ternyata nggak kelihatan. Oke, karena ini kita walaupun ini ada panitia, ternyata kita juga tidak di satu tempat yang sama, sehingga kita online semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, memang di dalam masa pandemi ini kita harus adaptasi dengan kondisi yang ada. Yang penting ini kita semua dalam kondisi sehat semuanya. Jadi salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Supaya ini ke depan harapannya pandemi ini segera berlalu. Oke, ini saya lanjutkan. Ini saya masih umum, jadi masih umum tentang bagaimana implementasi model pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di dalam pembelajaran, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini, di masa pandemi COVID seperti ini, kalau saya matrikan, jadi saya matrikan ini teaching and learning. Jadi bagaimana teaching learning-nya itu. Jadi kalau T-nya itu teaching, L-nya learning, itu jadi N-nya itu no, Y-nya itu yes. Jadi di matrik ini maksudnya mungkin dengan adanya bekerja dari rumah itu, bekerja dari rumah itu BDR nah, ini mungkin akan terjadi no teaching no learning. Nah, ini matrik yang pertama. Jadi ada kemungkinan dengan kondisi semacam ini, pembelajaran itu tidak terjadi, tidak ada teaching-nya, tidak ada learning-nya. Proses mengajarnya nggak ada, belajarnya tidak ada. Materi yang kedua, yes teaching atau yes teaching, no learning. Jadi mungkin kita mengajarkan, tetapi learning-nya itu berkurang karena hal-hal yang dipelajari itu menjadi berkurang. Karena apalagi dengan adanya online seperti ini, kita kan tidak bisa mempelajari terutama bagaimana hubungannya dengan nilai-nilai, dengan keterampilan. Tapi kalau pengetahuan mungkin bisa diberikan secara daring seperti ini. Tapi kalau yang yang sifatnya itu keterampilan, daring saya kira masih susah masih susah. Mungkin terutama untuk jurusan mesin. Tapi kalau jurusan tertentu mungkin masih bisa. Misalkan jurusan TI atau komputer. Nah, kalau yang punya komputer di rumah jadi masih bisa. Kalau jurusan boga itu masak, mungkin bisa praktek masak di rumah. Tapi kalau yang mesin butuh mesin besar, harus praktek dengan menggunakan mesin besar. Nah ini yang saya kira ini tidak mudah bagi kita semuanya. Nah, ini proses dalam belajar mengajar. Ini
sebagai guru, ya kadang kita hanya teaching saja, tapi learning-nya itu kadang masih kurang, atau mungkin bahkan tidak ada. Nah, matrik yang ketiga itu no teaching, tapi yes learning. Nah, ini learning-nya ada, tapi teaching-nya tidak ada. Jadi ini karena adanya pandemi, guru-guru itu atau dosen-dosen itu hanya mengirim materi secara online aja. Misalkan lewat Google Classroom atau apa, hanya dikirim. Siswa yang suruh belajar sendiri. Belajar mandiri, ya. Guru hanya ngirim-ngirim tugas saja dan ngoreksi, ya. Nah, ini teaching-nya nggak ada, tapi ada learning-nya. Nah, yang bagus bagaimana kita menghadirkan bisa yes teaching, yes learning. Nah, ini kalau dimatrikan secara sederhana. Nah, ini Alvin Toffler ini saya sering munculkan di mana-mana karena ini prinsip sederhana, tapi ini saya kira ini penting, ya. Jadi buta huruf di abad 21 ini, jadi kalau ini kita abad 21 ini mungkin sudah masuk di situ dan mungkin nanti akan berubah abad lagi, ya. Jadi kalau menurut Alvin Toffler ini, jadi buta huruf abad 21 ini bukannya orang yang tidak bisa membaca dan menulis, ya, tetapi orang yang tidak bisa belajar, unlearn dan relearn. Jadi bagaimana dia belajar berulang dan sebagainya itu dia tidak bisa. Jadi orang yang tidak bisa belajar, tidak bisa diajar, ya, atau belajar berulang ini dikatakan sebagai orang yang buta huruf. Nah, ini menurut Alvin Toffler. Jadi kalau kita semua bisa membaca, menulis, tetapi diajari kok nggak bisa-bisa, ya, susah diajari, apalagi teknologi yang baru, hal yang baru, ini bisa dikatakan buta huruf, walaupun kita bisa membaca dan menulis. Ya, ini menurut pendapatnya Alvin Toffler. Jadi memang kita dituntut untuk bisa selalu beradaptasi dan belajar. Konon katanya yang dinosaurus yang besar-besar itu zaman dulu itu punah bukan karena dia tidak kuat, dia kuat dan sebagainya, tetapi dia tidak mampu beradaptasi sehingga dia punah. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi supaya tidak punah? Nah, bagaimana caranya bisa beradaptasi? Yaitu kita harus selalu belajar, ya, belajar dan belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau kita lihat 10 skill yang penting di dunia kerja itu, ya, ini yang penting. Ini mulai dari tahun 2015, 2020 sekarang sampai tahun 2022 ternyata ada perubahan, ya, perubahan urutan. Kalau 2015 sampai 2020 untuk peringkat yang pertama hampir sama ini, complex problem solving. Jadi bagaimana di tahun 2020 semacam ini memang kita harus menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi permasalahannya itu sangat kompleks. Ya, ini ternyata cocok nih dengan kondisi sekarang, ya, dengan adanya COVID ini kan permasalahannya itu sangat kompleks. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kompleks. Ini tuntutan di dunia kerja. Tapi tahun 2022 nanti akan berubah lagi ke analytical thinking and innovation. Nah, jadi di sini bagaimana inovasi-inovasi analyticalnya itu kita tingkatkan supaya lulusan kita ke depan, ya, ini bisa kuat di sini di inovasinya. Nah, mungkin hubungannya dengan kalau kita berkreasi dengan menggambar dengan CAD, ya, dengan Inventor, dengan yang lainnya dan sebagainya, itu kan kita bisa mengkreasi, membuat ide-ide, membuat gambar hal-hal yang baru. Jadi karena di rumah malah banyak waktu yang kita pakai untuk mencoba mendesain dan sebagainya. Sehingga kita bisa menciptakan inovasi dengan desain itu dari rumah. Nah, ini kira-kira kebutuhan
dalam 10 skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ya, mulai dari kalau ke depan kita melihat ke depan dari analytical, active learning. Jadi bagaimana kita menuntut siswa itu agar aktif. Nah, mau tidak mau dengan kondisi COVID semacam ini kita dituntut untuk selalu aktif, ya, aktif dalam pembelajaran. Termasuk bagaimana kita membuat strateginya supaya ini bisa mengatasi kendala dan permasalahan yang ada. Termasuk bagaimana kreativitasnya, inisiatifnya, ya, teknologi desain. Jadi ini kita masuk di sini teknologi desain dan programming. Ya. Jadi desain, teknologi desain ini ternyata ini dibutuhkan. Ini skill yang dibutuhkan termasuk di situ. Jadi kalau anak-anak kita ahli di dalam desain ini masuk di peringkat 4. Ya, yang dibutuhkan di dunia kerja tahun 2022 ke depan. Nah, sampai yang terakhir ini ada sistem analysis and evaluation. Ini kira-kira poin-poin skill yang harus dikuasai. Maka arah pembelajaran kita itu harus mengarah ke sini. Bagaimana analytical-nya, active learning-nya, kreativitasnya, penguasaan teknologinya, ya, critical thinking, complex problem solving, leadership-nya, emosionalnya, ya, termasuk bagaimana dia membuat ide-ide dan menganalisis sampai mengevaluasinya. Ini kira-kira poin-poin skill penting di dalam tahun-tahun ke depan yang dibutuhkan, 10 skill penting ya, di dunia kerja. Nah, karena ini akan mempengaruhi, skill-skill ini akan mempengaruhi proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di dalam abad 21 tadi, apa fondasi yang penting? Jadi, di sini ya, jadi ada fondasi literasi, kompetensi, dan karakter. Nah, memang kita tidak bisa di dalam kondisi semacam ini untuk pembelajaran karakter secara daring itu agak susah. Jadi masih perlu digali lagi, dikembangkan lagi supaya nilai-nilai ini dalam pembelajaran secara daring itu bisa kita masukkan. Ya. Kalau yang fondasi dasar mulai dari literasi, numerasi, scientific literasi, ICT, financial literasi, dan termasuk budaya dan sebagainya. Nah, ini fondasi literasi dasar. Ini di abad 21. Lalu untuk kompetensinya, bagaimana siswa itu bisa menghadapi hal-hal yang tantangan yang kompleks, nah, maka dia harus kompeten dalam hal critical thinking, kreativitas, communication, dan kolaborasi. Nah, bagaimana di dalam pembelajaran di rumah ini bisa ditingkatkan kolaborasinya dan sebagainya. Walaupun dari sisi tadi yang saya katakan di awal untuk karakter itu masih susah ya di kita pembelajarannya kalau daring. Memang karakter ini memang perlu contoh, kalau bisa ya tatap muka langsung sehingga kita bisa mengontrol. Tapi kalau daring semacam ini kadang agak susah. Kadang kita Vicon aja kita suruh menghidupkan videonya untuk siswa-siswa kita, kadang videonya itu tidak di-on-kan. Ya, hanya dia masuk online, ikut Vicon tapi cuma gambar atau tulisan. Ya. Kan kita tidak tahu dia posisinya, dia kondisi tiduran atau hanya di-on-kan. Nah, ini termasuk karakter yang. Nah, maka harapannya kalau Bapak Ibu melakukan kuliah melakukan pembelajaran daring misalnya Vicon melalui Zoom atau Google Meet, itu kalau bisa ya videonya di-on-kan, itu bisa kelihatan saat pembelajaran. Ya, itu kita bisa melihat muridnya langsung. Ya. Karena kita tahu langsung, oh ini baru bangun tidur,
atau apa. Tapi kalau videonya itu tidak di-on-kan, kadang kita tidak bisa ngontrol. Jadi murid kita itu hanya di-on-kan, tetapi itu ditinggal tiduran atau ditinggal apa, kita nggak tahu. Nah ini salah satu kelemahan di. Maka biasanya kalau saya melakukan kuliah daring itu videonya saya suruh untuk on supaya saya bisa melihat siswa-siswa. Jadi harapannya seperti bertatap muka langsung sehingga nilai-nilai karakter itu bisa mulai dibangun di sana sehingga tahu mana siswa-siswa atau mahasiswa yang rambutnya gondrong dan sebagainya karena takut di kondisi COVID ini belum potong rambut, biasanya banyak yang gondrong. Nah ini salah satu nilai-nilai karakter yang mungkin yang bisa sedikit ditanamkan di situ sehingga kita bisa memberikan arahan kepada siswa-siswa kita apa hal yang dilakukan. Nah ini merupakan bagian dari karakter-karakter penting ternyata yang bisa kita berikan. Cuma ini masih terbatas kalau kondisi daring. Nah di dalam revolusi 4.0 itu bagaimana kita menyambungkan bagaimana smart teknologi, cloud computing, big data, termasuk mesin dan proses itu, ini dikolaborasikan. Jadi orang dari mendesain di Jogja, tapi produknya dicetaknya di Jakarta. Jadi di gambar di sana langsung cetak, langsung jadi barangnya. Jadi kalau karena revolusi 4.0 itu dinamakan disrupsi. Apa itu disrupsi? Ya, melakukan hal yang berbeda sehingga yang lain menjadi usang. Nah, contoh sederhana yang kita lihat itu Gojek. Gojek itu contoh sederhana. Ojek yang zaman dulu itu mungkin kalau kita naik itu kadang malu, sekarang malah sering kita naik Gojek dan sebagainya, ya. Dan relatif lebih mudah, lebih cepat sehingga ojek-ojek yang tradisional yang lama langsung hilang. Nah, ini disrupsinya di situ sehingga hal-hal yang lama itu menjadi usang. Nah, jadi dengan adanya menggabungkan teknologi, big data dan sebagainya, itu hal-hal yang baru menjadi usang. Nah, bagaimana di dalam pembelajaran, terutama dalam CAT ini, kalau ini nanti daring, ya. Proses-proses pembelajarannya itu harus seperti apa. Ini penting, mungkin nanti perlu kita diskusikan supaya hal-hal keterampilan-keterampilan itu yang harus dikuasai itu bisa dikuasai oleh siswa kita. Ya. Jadi poin-poin utama di dalam revolusi industri 4.0 ini sudah menggabungkan beberapa hal ini. Nah, kita lihat sekilas di dalam konsep model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu adalah wadah, ya, dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan dan teknik pembelajaran. Jadi metode itu besarnya gitu ya, itu besarnya. Di mana di situ harus sintaknya itu harus jelas, sudah langkah-langkahnya jelas. Tekniknya harus seperti apa, metodenya seperti apa. Ya, kalau itu digabungkan itu menjadi model. Ya. Model pembelajaran ini merupakan bingkai ya, dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik dari suatu pembelajaran. Kalau kita lihat yang ada di Permendikbud tahun 2014 itu nomor 103 itu, kalau di sana untuk SMK ya model pembelajarannya kita menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan berbasis proses keilmuan. Dan model-model pembelajarannya antara lain ada discovery learning, project based learning, problem based learning, inquiry learning. Ini yang ada di Permen. Tapi ini di dalam perkembangannya mungkin coba nanti Bapak Ibu yang setelah melaksanakan model-model ini apakah ada kendala atau ada kelemahan ya sehingga
bisa menjadi masukan bagi kita supaya model-model pembelajaran yang sudah ditentukan ini menjadi lebih efisien lagi. Dari beberapa yang dilakukan teman-teman guru itu, kebetulan saya beberapa kali itu menjadi juri untuk lomba Innobel, untuk lomba yang lain-lain sebagainya. Yang dibuat guru-guru itu sebenarnya sudah ada hal-hal yang bagus, yang menarik, ini bisa dibuat contoh. Cuma tahun ini lomba Innobel kelihatannya tidak ada. Kalau tahun lalu masih ada. Ya. Nah, kalau kita lihat hal yang menarik, mungkin ini beberapa waktu yang lalu udah lewat ini ya. Ini seorang montir ya. Ini saudara Khairul. Ini dia hanya di YouTube itu belajar selama sebulan di YouTube belajar bagaimana dia membuat pesawat dan menerbangkannya. Nah, ini menarik. Jadi bisa membuat pesawat mungkin dengan mesin motor atau ya ini bisa dibuat. Dia bisa membuat dan menerbangkan. Hanya belajar dari YouTube. Nah, ini menarik bagi kita, pembelajaran bagi kita. Ternyata kalau kita bisa memaksimalkan atau pembelajaran ada yang di YouTube itu ternyata bisa. Nah, termasuk di dalam pembelajaran CAT, ini saya banyak mengambil contoh-contoh yang ada di YouTube itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu ngajar CAT atau inventor atau yang lain, drawing itu di YouTube langkah-langkahnya ada. Jadi mungkin di sana akan lebih detail sehingga kita cukup ke siswa itu kita kasihkan linknya, mereka suruh untuk mempelajari dan tinggal nanti memberikan tugas-tugasnya. Ya, ini ya dia dengan belajar di YouTube dia bisa membuat pesawat dan bisa menerbangkannya. Dia belajar mandiri ya. Jadi bagaimana ke depan itu kita bisa melatih siswa kita itu untuk bisa belajar mandiri. Ya, menjadi anak-anak pembelajar. Bukan yang hanya diajari tapi dia bisa belajar mandiri. Ini saya kira ke depan penting karena mungkin ada beberapa hal yang kita ajarkan itu nanti akan menjadi usang sehingga ke depan tidak terpakai. Tapi kalau dia bisa belajar mandiri, bisa mengembangkan secara mandiri sehingga dia bisa mencari ilmu-ilmu, gagasan, ide-ide, inovasi itu secara mandiri dengan banyak melihat. Sekarang kita tidak asing lagi dengan dunia internet ya. Ya, ini sangat membantu kita sehingga kita memperoleh informasi itu dengan mudah, dengan cepat. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, apa yang dilakukan saudara Khairul ini dia melihat terus mempraktekkan. Kalau kita dilihat dari piramida pembelajaran itu, dia masuk di poin ini, practice by doing. Jadi dia langsung melakukan. Maka yang dia pelajari itu dia sampai bisa melakukan itu bisa sampai 75%. Tapi kalau dia melakukan dan dia bisa memfasilitasi atau memberikan pembelajaran, mengajarkan kepada orang lain, maka ilmu belajarnya itu bisa meningkat, bisa sampai 90%. Nah, bagaimana kita mengajari siswa-siswa kita itu sampai siswa itu kalau bisa ya berdiskusi dan menyampaikan ide-idenya atau menyampaikan apa-apa yang dipelajari dan mengajarkan kepada teman yang lain. Ini tentunya ada berbagai model ya, jadi ada yang flip, ada yang dia suruh belajar dulu, mungkin kita bagi kelas itu beberapa kelompok, materi itu dibagi beberapa bagian, mereka suruh belajar dulu, dipelajari, terus dia menyampaikan di kelas itu. Kelompok A menyampaikan bab A, bab 1 misalkan. Kelompok 2 menyampaikan bab 2, kelompok 3 menyampaikan bab 3 misalnya. Terus mereka saling diskusi, terus membuat materi dan menyampaikan di kelas itu. Ya. Nah, ini bisa dilakukan secara daring sehingga seolah dia mengajarkan. Nah, guru sebagai
moderator di kelas itu bisa mengontrol apa yang disampaikan sudah benar apa tidak, sehingga kalau ada hal yang belum benar, belum pas, ya itu bisa disampaikan oleh gurunya, sehingga banyak siswa yang aktif, sehingga keaktifan siswa ini akan masuk tadi kalau kita lihat di pembelajaran abad 21, aktif learning-nya itu akan masuk, sehingga secara tidak langsung kita sudah memberi pembelajaran ke siswa kita untuk aktif di situ, ya, latihan untuk aktif. Nah ini yang diserap itu juga akan meningkat, bisa 90% karena dia harus mempelajari dan mengajarkan ke yang lain. Nah ini prinsip-prinsip pembelajaran ini penting. Nah ini kita semua karena sebagai pengajar ya pendidik, nah ini hal ini perlu diketahui supaya proses-proses materi pembelajaran yang kita berikan tidak hanya satu arah dari guru ke siswa saja, ya, tapi lebih aktif bagaimana kita mengaktifkan siswa kita. Nah, di SMK, ya karena ini grup SMK, pembelajaran itu lebih ke arah vokasional, di mana kita harus mampu mendewasakan peserta didik, mengarahkan dan menentukan diri apa yang dibutuhkan dalam belajar, bekerja, dan mengembangkan karir. Jadi karena ini orientasinya itu ke arah pekerjaan, maka ini vokasional saya kira lebih spesifik ya ke arah bagaimana belajar bekerja dan mengembangkan karir, ya, arahnya di sana. Nah ini nyambung sedikit ke tadi yang revolusi industri 4.0, arahnya tadi ya ke transformasinya dari industri 1.0 sampai ke 4.0 yang saat ini sudah tadi networkingnya, internetnya dan sebagainya. Nah ini tentunya revolusi ini akan memengaruhi di dalam pembelajaran kita. Ya, jadi bagaimana agenda global di dalam pembelajaran 4.0 ini? Nah, bagaimana supaya peserta didik itu mampu bersaing dan sejahtera pada abad yang baru? Karena kita mendidik siswa kita itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ke depan. Ya, bagaimana dia mampu bersaing, mampu sejahtera di abad berikutnya yang baru. Siapapun yang belajar akan lebih harus banyak belajar dengan cara yang berbeda. Jadi cara-cara belajar siswa kita itu mungkin berbeda. Mungkin tekniknya, metodenya, sarananya, dan IT-nya. Walaupun di kondisi semacam ini kita mengalami keterbatasan karena kita harus online dan pembelajaran masih banyak dari rumah. Nah, agenda global pembelajaran 4.0 ini tadi ya setelah kita tahu arahnya, terus bagaimana memasuki abad baru ini supaya pembelajar itu latihan bagaimana menghadapi risiko yang lebih banyak dengan situasi yang penuh ketidakpastian. Jadi situasi sekarang itu penuh ketidakpastian. Kita keluar susah, nggak keluar juga susah. Ya, ini situasi yang tidak mudah bagi kita semua. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari kondisi ini? Jadi kita istilahnya ini direfresh supaya kita bisa kayak menginstal ulang diri kita masing-masing. Sehingga harapannya akan meningkatkan pengetahuan yang lebih banyak, menguasai keterampilan yang lebih. Ya, jadi bagaimana kita mendidik generasi yang ada sekarang ini bisa menguasai keterampilan-keterampilan yang lebih banyak daripada generasi yang sebelumnya. Ini tantangan bagi kita semua. Ini di agenda global dari pembelajaran 4.0. Ya, kalau kita lihat di karakteristik pembelajaran 4.0 ini ya memang tadi harus bagaimana kemampuan masyarakat globalnya, inovasi dan kreativitasnya, kemampuan teknologi, interpersonalnya, dan pembelajaran yang dipersonalisasi. Jadi karena karakteristik individu itu berbeda-beda, jadi bagaimana kita
bisa memberikan arahan kepada siswa gitu karena karakteristiknya berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau mereka bisa intinya mendorong siswa untuk bisa belajar mandiri itu akan lebih bagus sehingga dia bisa menemukan jati dirinya. Seperti tadi Khairul itu kan mungkin hanya lulusan SMP itu mungkin, tapi dia bisa menemukan dirinya belajar mandiri, bisa membuat sampai menerbangkan. Ini suatu hal yang pembelajaran bagi kita ternyata kalau dia serius di situ dia bisa melakukan. Nah, bagaimana arahnya dengan pembelajaran CAT ya? Ini. Jadi kalau kita lihat kan dari gambar 2D, 3D sampai gambar-gambar yang bentuk 3D yang sudah ada animasinya dan sebagainya. Nah, bagaimana ke depan kalau ini gambar-gambar ini sudah memakai 3D semuanya. Nah, ini mungkin PR bagi kita. Bagaimana mungkin teori-teori gambar itu nanti akan berubah ya. Yang kalau 2D, misalkan 2D hilang langsung fokus ke 3D semuanya. Karena ini akan lebih mudah, lebih simpel, tapi kan bagaimana aturan-aturan gambar dan sebagainya kalau hanya 3D. Nah, ini PR bagi kita. Termasuk bagaimana karena kalau kita menggambar dan sebagainya, ini kan sudah bisa kita gambar di sini, kita kirim filenya di sana sudah langsung nyampe. Jadi mungkin tidak perlu dicetak lagi. Dulu kalau berbasisnya basis cetak, sekarang basisnya sudah komputer semuanya, tidak perlu dicetak. Tapi bagaimana bahasa mesin itu bisa menerima bahasa gambar? Saya kira ini sudah bisa berjalan saat ini, ya, dengan adanya teknologi informasi sehingga kita bisa berkembang. Nah, ini lebih detail nanti seperti apa materinya mungkin akan disampaikan tentang gambar ini nanti ke Pak Yatin dan Pak Amri. Saya lebih ke pembelajarannya. Oke, ini prinsip-prinsip di dalam pembelajaran. Bagaimana intinya, ya, prinsip di dalam pembelajaran itu kan komunikasi dua arah antara pengajar yang dilakukan oleh pihak guru dan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, di prinsip-prinsip pembelajaran ini adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dengan harapan tujuan pembelajaran itu tercapai. Dan tumbuh proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Jadi ini bagaimana kita membuat pembelajaran, terutama diket ini bisa menarik dan terarah dan dinamis. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip kalau didetailkan mulai dari mencari tahu, bagaimana kita melatih peserta didik itu mencari tahu, ya, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu, ya, dari belajar hanya dari satu sumber ke aneka sumber belajar. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi kita harus belajar berbagai aneka sumber belajar. Ini penting. Jadi tidak hanya materi yang diberikan guru itu, tapi kita harus bisa mengarahkan bagaimana materi-materi itu bisa berbagai macam sumber. Kita bisa mengarahkan mereka siswa untuk mencari dan sebagainya. Lalu kita mendekatkan pada pendekatan ilmiah. Jadi tidak hanya pendekatan yang tekstual, textbook saja, tapi menuju proses pemuatan pendekatan yang ilmiah. Maka di dalam model pembelajaran tadi ada saintifik dan sebagainya pendekatannya. Ya. Dan berbasis kompetensi. Ya, dari pembelajaran berbasis konten, karena memang kalau kita lihat kita masih banyak berbasis konten aja. Belum menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Walaupun tulisannya sudah kompetensi, tapi yang diberikan itu hanya konten-kontennya saja, konten-konten dalam pembelajaran. Tapi dia kompetensinya seperti apa, ini kadang masih perlu kita tinjau lagi. Nah, selain itu, prinsip pembelajaran yang lain adalah harus multidimensi. Jadi, kalau bisa apa-apa yang diberikan ke siswa itu tidak hanya jawaban tunggal. Bagaimana kita memberikan jawaban yang siswa itu bisa memberikan jawaban yang
multidimensi, sehingga ini akan mempengaruhi berbagai hal, terutama misalkan dalam penilaian, dalam hal proses dan sebagainya. Karena ini harus bagaimana siswa itu multidimensi. Nah, ini beberapa prinsip yang lain, ya, bagaimana kita kembangkan keterampilan aplikatifnya, hard skill dan soft skill-nya, pembudayaan dan pemberdayaan, keteladanan. Yang penting di sini mau tidak mau seperti saat ini kita TIK itu menjadi hal yang penting karena ini akan meningkatkan efisiensi dan aktivitas dari pembelajaran yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya COVID ini akan mempengaruhi beberapa hal, mulai dari kurikulumnya, gurunya, siswanya, infrastruktur, termasuk membuat kebijakan. Nah, ini akan terpengaruh semuanya. Bagaimana kita memastikan mungkin kurikulumnya yang dulu atau CP-nya atau capaian pembelajarannya itu harus dari model tatap muka harus menjadi daring. Ini kan mungkin harus disesuaikan RPP-nya dan sebagainya. Nah, mohon Bapak Ibu mungkin karena ini banyak daring, nanti perlu ditinjau lagi RPP-nya, ya seperti apa, ya, supaya bisa dilaksanakan secara daring. Ya, yang dulunya RPP tatap muka, tapi secara daring itu perlu adanya penyesuaian. Guru-guru juga harus menyesuaikan bagaimana kemampuan IT-nya, bagaimana berkomunikasi dengan siswa, bagaimana menyiapkan materinya kalau itu dalam bentuk online, bagaimana evaluasinya. Ini penting bagi semua guru karena semua guru yang dulunya harus tatap muka sekarang harus daring. Ya. Nah ini tidak mudah, ya karena saya tahu tidak semua guru bisa mampu beradaptasi dengan cepat. Apalagi kalau kita harus belajar tentang LMS, ya, nah ini juga tidak mudah bagi kita semua. Termasuk bagi siswa, bagaimana mereka harus mampu belajar secara mandiri di rumah. Yang godaannya saya kira banyak sekali bagi siswa-siswa itu, seperti bosan, seperti di rumah hanya banyak bermain game dan sebagainya. Sehingga kadang tugas-tugas itu lupa dikirimkan sebagainya. Termasuk infrastruktur, harus bagaimana internet itu harus terjangkau, baik itu ke guru maupun ke siswa. Termasuk membuat kebijakan, alhamdulillah mungkin beberapa pemerintah membuat kebijakan tentang pemberian kuota internet, walaupun mungkin masih proses ya, karena mungkin belum sampai ke tempat kita semuanya, mungkin guru, siswa, dosen dan sebagainya. Ini alhamdulillah ada kebijakan pemberian kuota internet dari pembuat kebijakan. Hal yang lain yang perlu dicermati kalau Bapak Ibu dalam pembelajaran daring ini, yaitu bagaimana cara komunikasinya, bagaimana posisi siswanya, pengetahuan siswanya, platform yang dimiliki, akses internet, dan jadwal. Ini perlu kita lihat semuanya, termasuk bagaimana kita cara komunikasi dengan siswa kita, apakah lewat media sosial, lewat WA, atau lewat apa. Saya yakin banyak guru-guru yang sekarang mulai mengeluh, terutama karena kalau melalui WA itu memorinya penuh, langsung penuh, sehingga HP-nya jadi macet karena semuanya dilewatkan lewat WA. Nah ini perlu membuat strategi bagaimana supaya WA kita itu HP kita itu tidak penuh, tidak cepat penuh. Salah satunya ya mungkin Bapak Ibu membuat dalam membuat Google Classroom atau apa, sehingga materi-materi dan file-filenya itu kan di sistem sehingga tidak memenuhi di WA. WA itu hanya digunakan untuk komunikasi yang singkat-singkat, ya, yang dalam bentuk teks, tidak bentuk gambar atau video, sehingga tidak mempercepat penuhnya HP kita. Jadi banyak kemarin saya mendengar keluhan dari beberapa guru itu HP-nya itu macet, ternyata memorinya kehabisan karena penuh
penuhnya WA, karena tugas-tugas dikirim di situ. Nah, ini perlu membuat strategi, cara-cara bagaimana supaya HP kita itu tidak mudah penuh. Seperti Bapak Ibu bisa menginstal Google Foto, ya. Kalau yang Google Foto itu terus nanti diupdate di situ sehingga otomatis file-file foto, gambar, video itu mengupload di sistem. Nanti terus dia bisa juga dari Google Foto itu bisa otomatis menghapus file-file kita yang di HP. Tetapi kita masih punya cadangan di Google Foto sehingga kita masih punya simpanan foto dan yang di HP itu tidak cepat penuh. Ya, dia di Google Foto itu ada aplikasi, kalau kita install itu bisa otomatis memilih mana yang sudah di istilahnya sudah masuk di Google Foto, yang masuk di situ, yang di HP bisa kita hapus. Di situ bisa, oh ini bisa menghemat sekian gigabyte misalkan di HP. Nah, ini kan memudahkan kita untuk mengelola file-file bentuk gambar maupun video. Karena ini penting supaya HP kita tidak mudah ngehang. Nah, untuk pengetahuan siswa, nah ini yang perlu dikenali seberapa pengetahuan yang dimiliki sebelum COVID dengan pengetahuan yang akan diberikan setelah nanti selesai dalam pembelajaran itu, setelah materi itu diberikan seperti apa. Mungkin kalau sebelum COVID itu materinya sampai di mana? Karena mungkin akan terpotong ya. Apalagi kalau ini sudah semester baru, sudah full online, ya ini maka kira-kira strateginya seperti apa? Ya, supaya pengetahuan siswa itu bisa meningkat dan bisa kita kontrol, kita lihat. Selain itu kita lihat juga platform yang dimiliki itu seperti apa, akses internetnya, ya, jadwalnya dan sebagainya. Karena ini penting kalau kita online tapi nggak ada internet itu kan juga susah. Jadwal mungkin kita perlu diatur ulang supaya memudahkan siswa kita belajar. Jangan sampai siswa itu kebanyakan tugas, juga kasihan juga kalau semua guru memberikan tugas semua juga akan, saya kira akan berat juga bagi siswa. Karena saya lihat ini untuk siswa-siswa yang SD itu malah yang kerja orang tuanya yang mengerjakan. Ya ini kan malah siswanya yang nggak bekerja. Ya Bapak Ibu, saya kira ini proses pembelajaran saya kira nggak saya jelaskan detail. Nah ini sekarang kita banyak belajar dari rumah, BDR ya. Di dalam BDR ini prinsipnya ada dua, yaitu pembelajaran daring dalam jaringan ya, online, dan pembelajaran di luar jaringan, luring, offline. Luring di luar jaringan. Nah, kalau online kita biasanya menggunakan internet dan sebagainya. Kalau di luar jaringan, ya, karena itu offline, ya, biasanya luring itu kalau sebelumnya kita tatap muka. Tapi ada juga luring yang tidak tatap muka, misalnya melalui media radio, televisi. Cuma ini sekarang nggak jalan kayaknya. Kalau seluruh melewati radio, televisi ini juga kurang support, ya, karena masih terlalu umum dan susah, ya, karena tidak bisa diulang dan sebagainya. Ya, siswanya tidak bisa mengulang. Yang bisa kalau kita memungkinkan melalui online. Prinsip sederhana di dalam PBM itu kan sebetulnya ada komunikasi, ada materi ajar yang diberikan, ada tugas, ada penilaian. Nah ini prinsip sederhana, bagaimana ini kita berikan dalam kondisi daring semacam ini. Ya. Nah, ini pembelajaran yang dalam jaringan itu bagaimana pelaksanaan, ini kan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Mulai dari pra pembelajaran, saat pembelajaran, sampai usai pembelajaran. Di dalam pra pembelajaran, ini ya yang dilakukan untuk guru, bagaimana RPP, itu harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran daring, terus mengatur lagi jadwalnya, jadi ini pra pembelajaran, untuk kalau ini untuk guru, terus buat lagi grup, ya, grup-grup untuk siswa, untuk orang tua, supaya memudahkan komunikasi. Atau media interaksinya itu pakai apa? Ini buat grup. Atau sekarang saya kira banyak aplikasi yang dipakai sehingga akan memudahkan untuk komunikasi.
Yang terakhir ini diskusi, bagaimana mendiskusikan dengan siswa atau orang tua tentang ketersediaan kalau PBM itu dilaksanakan secara online. Ini masih pra pembelajaran untuk guru. Pra pembelajaran untuk siswa, berarti siswa itu harus menyiapkan perangkatnya, menyiapkan nomor teleponnya yang bisa dihubungi oleh guru, menyiapkan aplikasinya kalau memerlukan aplikasi untuk komunikasi atau untuk pembelajaran. Tempatnya, siswa itu harus menyiapkan tempat yang nyaman untuk belajar. Jadi kalau belajar itu nyamannya entah di ruang tamu, entah di halaman atau apa yang itu nyaman untuk belajar sehingga mengurangi gangguan. Terus perlu membuat target belajar. Ini untuk pra pembelajaran untuk siswa. Ya, tadi pra. Jadi pra untuk guru sama siswa. Lalu saat pembelajaran bagaimana? Nah, untuk saat pembelajaran bagi guru dan siswa, ini perlu dilihat. Jadi pembelajaran itu bisa sinkron, bisa asinkron. Kalau sinkron itu pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang bersamaan, seperti kalau kita menggunakan Zoom semacam ini, atau Google Meet, atau yang lainnya, ini waktunya kan bersamaan. Jaraknya aja yang, tempatnya aja yang berbeda. Ya, tapi waktu dan sebagainya diberikan langsung. Kalau asinkron, jaraknya jauh, dilaksanakan interaksi, waktunya tidak bersamaan, asinkron. Itu yang asinkron. Kita upload di materi di Google Classroom, nanti siswa suruh belajar mandiri, ya hanya dilihat di situ itu masih asinkron. Tapi yang sinkronnya bagaimana? Ya, sinkronnya Vicon semacam ini termasuk sinkron, waktu yang sama, tatap muka yang sama. Atau siswa suruh mengerjakan evaluasi atau soal atau tugas cuma dikasih waktu jam sekian sampai jam sekian, nah, itu bisa bareng, ya itu bisa masuk sinkron. Nah, prinsipnya seperti apa strategi pembelajaran daring ini? Kalau yang di sebelah sini ini modelnya ada yang pre-record video. Jadi ini videonya direkam dahulu, ya. Ini asynchronous discussion with video. Jadi kayak modelnya kalau di kita punya video diupload di YouTube, nah, lalu berikan komentar di situ. Nah, ada diskusi di video yang di YouTube. Nah, ini kalau di situ. Atau itu baik berupa video atau audio. Ini kalau diskusinya dengan video yang ada di situ, ini masuk bagian yang asinkronus. Jadi yang sebelah kiri ini, yang di sini itu asinkronus. Kalau di sini sinkronus. Jadi bagaimana kita ada video conference semacam ini, kita menggunakan Zoom itu masuk sinkronus. Cuma masalahnya yang di sebelah sini itu bandwidth-nya yang dibutuhkan internetnya itu sangat tinggi. Nah, semakin ke bawah itu rendah. Nah, yang di sini itu rendah dan bandwidth-nya rendah, dan dampaknya juga tidak begitu langsung. Ini contohnya kalau Bapak Ibu belajar menggunakan email, diskusi dengan tag, reading tag dan sebagainya seperti WA dengan WA, ini masuk sebenarnya masih di sini. Ini low bandwidth, tetapi impact-nya itu rendah. Jadi kalau semakin ke kiri ini rendah, kalau ke kanan ini, ke kanan ini impact-nya tinggi. Ya, kalau ke bawah ini bandwidth-nya rendah, kalau ke atas bandwidth-nya tinggi. Jadi pulsa yang dibutuhkan kalau ke atas tinggi, kalau ke bawah rendah. Ya, jadi kalau video conference ini memang memerlukan menyedot pulsa yang lumayan. Ini ada, saya kira ini berbagai media yang dipakai, Bapak, ada email, Facebook, Google Form, Classroom, Bismart, dan sebagainya. Ini kalau tempat kami menggunakan Bismart. Intinya bagaimana ini bisa komunikasi, mengirimkan materi, mengirimkan tugas, evaluasi. Kalau WA itu komunikasi bisa, mengirimkan materi bisa, mengirimkan tugas bisa. Tapi untuk evaluasi agak susah. Email itu bisa komunikasi, bisa. Ya, atau pengiriman materi itu bisa. Pengiriman tugas itu bisa, untuk evaluasinya agak susah dan sebagainya. Ya, lalu kalau Google Classroom ini bisa semuanya, sehingga ini bisa dipakai. Ini perbandingan tatap muka virtual dan LMS, saya kira ini nggak saya berikan.
Ya, ini tadi kan saat ada pra pembelajaran, saat pembelajaran sama usai pembelajaran. Nah, ini saat pembelajaran ya, bagaimana kalau virtual untuk guru, bagaimana virtual untuk siswa. Jadi ini menyampaikan periksa kehadiran, mengajak peserta didik berdoa walaupun online ya, menyiapkan materi mana yang akan metodenya seperti apa yang digunakan, dan memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, pendapat dan sebagainya. Ini siswa ini apa yang dilakukan? Oh, berarti harus menyiapkan diri, berdoa dan sebagainya. Ini saya kira normatif ya, ini silahkan nanti saya berikan kepada panitia sehingga bisa di-share. Saya kira itu ya, ini karena sudah 1 jam. Monggo Pak Amri, saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini masih umum untuk pembelajaran yang mana ini dipakai nanti kalau dikontekkan dengan CAT seperti apa. Karena ini prinsipnya umum, tapi ini bisa dipakai untuk pembelajaran baik teori atau mungkin teori yang masih sifatnya teori. Kalau praktek, mungkin kalau CAT, kalau bisa siswanya punya komputer di rumah ya mungkin bisa dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya berikan sedikit materi. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan. Saya kira itu Pak Amri. Terima kasih. Terima kasih Pak Apri Nuryanto yang sudah menyampaikan materi. Cukup holistik ya Ibu dan Bapak. Nanti saya share di chat ya Pak itu filenya. Oh, terima kasih sudah bersedia untuk membagikan materi ini yang sudah disampaikan tadi. Ibu dan Bapak, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom chat. Kemudian apabila ingin bertanya secara langsung, sekarang akan saya coba buka untuk bisa unmute gitu ya. Nah, namun sebelumnya kita buka sesi tanya jawab Pak Apri ya. Monggo Pak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Predi Arif Nugroho. Ini pertanyaannya sebenarnya terkait ya, kondisi sekarang ini yang beliau mengajar AutoCAD dan SolidWorks, kemudian terkendala untuk menyampaikan kepada peserta didik. Karena banyak yang tidak memiliki laptop dan PC di rumah. Sehingga menanyakan apakah ada aplikasi yang berbasis Android yang bisa disampaikan kaitannya dengan CAD. Namun ini juga ada jawaban dari Pak Adi Sukma Firly, bisa menggunakan beberapa namanya Onshape 3D. Mungkin Pak Apri mau menanggapi? Oke, terima kasih Pak Amri. Ini pertanyaan dari Pak Edi. Pak, siapa tadi Pak Amri? Predi Arif Nugroho. Halo. Kedengaran Pak Amri? Pak Apri hilang suaranya. Hilang. Ini saya dengar tuh. Masih Oh ya, dengar? ya sudah. Hanya terputus-putus. Oke. Lagi pagi. Mungkin sementara di nonaktifkan videonya Pak Apri kalau terkait bandwidth.
Halo? Halo, kedengaran betul nggih? Sudah sekarang. Oke, Jelas. oke. Oke, makasih. Terkait murid kita tidak punya AutoCAD, tidak punya SolidWorks, apalagi laptop aja nggak punya kan otomatis AutoCAD, SolidWorks kan mestinya tidak punya. Kalaupun punya laptop pun kadang Suaranya hilang Pak Apri. Halo, Pak Apri. Mohon maaf, hilang lagi Pak Apri. Pak Amri, sudah kedengaran? Sekarang sudah. Oke, ini saya ganti jaringan ini. Oke. Memang kita terkendala kalau siswanya aja kita tidak punya laptop, tidak punya apa itu, sehingga tidak bisa menginstal aplikasi itu. Kalau aplikasi yang di HP yang menggunakan Android atau yang apa itu mungkin ada, cuma itu masih terlalu sederhana. Terlalu sederhana itu apa? Sebetulnya untuk coba-coba aja. Untuk latihan paling gambar apa, kotak, gambar apa itu ada. Cuma memang apa? Kalau kita lihat di kompetensinya itu memang belum masuk. Hanya untuk melihat-lihat gambar bagaimana gambar 3D bisa diputer-puter. Tapi yang kalau agak kompleks itu agak susah, ya agak kompleks sedikit itu susah. Memang ya aplikasi-aplikasi seperti yang disampaikan Pak Adi Sukma Firly itu ada. Monggo itu bisa dicoba, pada prinsipnya bisa dicoba, akan tetapi memang kalau di HP, apalagi spesifikasi HP yang dimiliki siswa kita juga terbatas, mungkin juga akan kurang bagus. Cuma apa? Tadi memang yang praktek, kalau tempat kami memang praktek itu masih seperti CAD itu kita teori dulu, ada dia diajari online, siswa itu saya harapkan tetap harus diinstal, harus punya. Memang harus punya, itu akan lebih membantu. Kalau nggak punya, ya bagaimana caranya dia pinjam atau apa. Tapi kalau yang menggunakan Android itu karena itu aplikasinya kecil sehingga itu hanya simulasi-simulasi 2D, 3D yang sifatnya itu apa sederhana, tidak kompleks. Ya kalau untuk pengenalan saya kira nggak apa-apa, tetapi kalau untuk menggambar tugas yang agak yang sesuai dengan mesin itu kayaknya masih kurang. Ini memang untuk yang terkendala internet ini memang apa susah ya bagi kita semua. Jadi ini mungkin ke depan Bapak Ibu coba menyiapkan bagaimana kita membuat modul-modul ya, maka modul-modul yang bisa dibuat secara apa itu file, jadi modul-modul kita yang bisa kita filekan atau elektronik. Jadi modul-modul elektronik kita buat sehingga nanti kalau kondisi semacam ini bisa kita cukup di-sharekan sehingga siswa itu bisa belajar dari modul dan mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Kalau itu kan dikirim nanti yang penting masuk dulu, tidak harus online terus kan nggak begitu masalah. Sementara itu Pak Amri, sedikit tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Apri. Jadi mungkin ini nanti sekaligus menjawab dari Pak Edi Hasanuddin ya. Pertanyaannya sama terkait kesulitan peserta didik, terutama dalam hal jaringan, bagaimana menyerap materinya, dan sebagainya. Kemudian saya coba untuk meneruskan pertanyaan lagi dari Pak Agus Supriyanto. Bagaimana cara menilai dalam pembelajaran daring selain hanya menggunakan soal atau mungkin ini kuis ya, kuis di Google Classroom. Jadi terkait asesmen
penilaian dalam pembelajaran daring, Pak Apri. Oke, yang soal yang di Google Classroom itu kan biasanya soal kan kita menggunakan apa itu Google Form. Ini coba saya buka dulu sekilas. Ini contoh yang apa soal-soal yang di Google Classroom yang saya buka Google karena ngelinknya di soalnya itu di Google Form. Jadi Bapak Ibu buat di Google Classroom, kalau klik yang kuis itu otomatis masuknya di Google. Sebentar ini saya bukakan dulu. Kalau sudah buka nanti coba saya tayangkan. Ini bagaimana kita membuat soal-soal, terutama untuk sebentar ini saya buka filenya dulu baru nanti saya share. Ini langsung ke Google Form-nya karena Google Classroom itu larinya untuk kuis-kuis itu ke Oke, ini oke. Halo, Ri? Ya. Suaranya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk, oke. Oke, ini contoh-contoh soal yang dibuat di Google Form, di Google Classroom, yang nanti ngelink di Google Form ini langsung saya buka Google Form-nya. Kalau biasanya saya membuat soal, ya itu biasanya selain job sheet yang itu nanti semua siswa sama. Nah, untuk tes biasanya untuk Meet atau untuk ujian itu saya buat berbeda. Misalkan ini saya buat semacam ini silahkan nanti siswa suruh memasukkan namanya. Terus ini saya buat daftar gambarnya. Ini contoh sederhana aja. Untuk mahasiswa sekian namanya siapa? Oh, berarti nanti yang digambar figur 3.25. Jadi yang walaupun mereka untuk belajar untuk tugasnya yang ini sama, tapi untuk ujiannya berbeda. Jadi gambar-gambar yang diberikan itu berbeda. Nah, jadi ini sudah ada namanya siapa yang harus digambar, gambar berapa. Namanya siapa, gambar berapa. Lalu saya uploadkan di sini, ya ini. Jadi kalau dia ngeklik namanya langsung ngelink ke sini ke soalnya ini, ya. Oh, berarti kalau dia namanya si A, maka dia harus yang digambar ini. Sehingga tidak bisa turun-turunan. Nah, ini untuk model evaluasinya yang saya pakai di Google Classroom, yang lain ke Google Form karena Google Form. Nah, ini dia menggambar sesuai tugasnya. Misalkan ini gambar berapa, namanya siapa, gambar berapa. Oh, berarti si A itu dia ini yang digambar, si B ini yang digambar. Ini memang gambarnya beda-beda, ya. Ininya juga berbeda. Sebanyak siswanya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu harus menyiapkan bank-bank soal untuk yang dikerjakan sekolah. Nah, setelah digambar, mereka menggambar, ini saya kasih waktu, misalkan waktunya 3 jam, 4 jam, bisa di timer, di Google Classroom itu bisa dikasih timer, terus nanti di-upload kalau sudah digambar. Misalkan file IPT-nya di sini, file IDW-nya di sini, terus format IDW yang PDF di sini, karena yang PDF ini yang bisa langsung kita cek tampilan akhirnya. Terus mungkin untuk melihat apa yang dilakukan itu sudah benar atau enggak, jadi setiap dia menggambar, langkah-langkahnya saya suruh untuk membuat langkah kerjanya. Saat langkah dia menggambar dibuat dalam doc. Jadi dia klik ini di screenshot, klik ini screenshot, ini file-filenya itu diupload di sini. Ini contoh sederhana, ini soal-soal yang bisa dibuat di Google Classroom, ya, yang kalau siswa itu mau turun-turunan kan ngopi paste soal jawaban kan nggak bisa karena soalnya berbeda. Maka saya buat seperti itu karena ada
kecenderungan siswa kita atau mahasiswa kita itu mengambil enaknya saja, tinggal filenya temannya di-copy, diganti nama. Nah, kalau seperti ini silahkan di-copy ganti nama karena soalnya berbeda kan, jadinya langsung ketahuan. Jadi dia tidak bisa mau mengopi karena soalnya. Nah, ini salah satu strategi karena ini kecenderungan kalau kita menggunakan online itu bagaimana mengurangi copy paste dari siswa itu. Nah, karena itu. Jadi kalau ini saya view-kan modelnya nanti begini. Jadi ini udah ditutup ya. Sebentar, ini saya buka dulu. Jadi ini nanti bisa kita lihat tanggapannya. Tadi ditanyakan penilaiannya. Sebentar, ini muat ulang. Nah, ini responnya. Ini penilaiannya, ini ada ya. Ini siapa yang mengumpulkan, seperti apa menilainya. Lah, untuk menilai bagaimana? Nah, untuk menilai kita memang kita bukai satu-satu terus kita nilai gitu, Pak. Jadi biasanya di sini ini harus di-setting, kalau di-setting kuis nanti akan muncul. Nah, ini misalnya setting kuis menyimpan, nanti di sini akan muncul setiap mana. Terus kita cek individu, ya di individu ini misalkan namanya yang pertama biasanya muncul ini, ya ini di Nah ini misalkan namanya Aditya, ya terus gambarnya seperti apa itu akan muncul. Atau ini kalau Bapak Ibu ini di download ya dibuat itu langsung akan muncul ini namanya siapa, ngumpulnya kapan, terus file-filenya ada di sini. Jadi file-filenya ini nanti yang kita buka. Lalu kita berikan nilai. Skornya di sini. Kita masukkan skornya dengan gambar itu kira-kira skornya berapa. Oh ini layak. Ya, sebenarnya kita bisa buat detail, cuma kadang kan kadang kalau terlalu detail rubriknya itu kadang menyulitkan kita. Cuma mungkin kita sebagai guru, sebagai expert judgment itu harus bisa menilai. Oh, kalau gambar semacam ini, ini sudah lengkap dan sebagainya. Oh ini sudah layak lah. Ini sudah. Oh kira-kira 80. Oh ini 85. Ya ini perlu dilatih memang untuk bisa menilai. Karena ini nanti kalau kita melihat kan tinggal diklik di sininya. Jadi di filenya ini. Terutama kalau yang langsung buka kan file PDF-nya, misalkan ini saya klik ya, dia langsung terbuka file PDF-nya. Nah, ini ada di link di Excel-nya ini yang kebuka. Oh, dia kalau gambar semacam ini dia nilai berapa? Nah, ini nanti bisa dimasukkan di skornya di sini. Oh, dia nilainya misalkan 80. Nanti tinggal kita download dan seterusnya. Ini contoh sederhana, Pak. Ini mungkin belum bagus, cuma ini memang kondisinya terbatas sehingga kita harus menggunakan apa yang ada. Itu Pak Amri sedikit. Halo, Pak Amri. Terima kasih Pak Amri yang sudah menanggapi pertanyaan. Ini masih beberapa pertanyaan, namun karena waktu mungkin ya Pak Apri, mohon berkenan untuk menjawab lewat grup chat. Ya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan juga akan ditanggapi oleh pembicara kedua, Pak Yatin Ngadiono. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti langsung ke pemateri kedua ya Pak Amri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apri Nuryanto. Demikian tadi Ibu dan Bapak, materi yang disampaikan oleh Bapak Apri Nuryanto sudah sangat banyak terkait juga dengan pembelajaran daring. Nah, nanti juga Pak Apri berkenan untuk membagikan, mungkin nanti linknya bisa disampaikan melalui grup chat.